mana kasus ini sekarang sudah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel, di mana kami memandang perlu untuk menyampaikan kembali dalam bentuk press release supaya publik juga tahu bagaimana posisi kasus sekaligus sejauh mana perkembangan penanganan kasus ini, karena ini termasuk kasus yang menjadi perhatian publik dan sempat menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Rekan-rekan media sekalian, kasus ini berawal dari adanya temuan poster atau pamflet di kawasan Pelabuhan Trisakti pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Polsek KP3 Laut. Kemudian oleh anggota dilakukan penyisiran, ternyata ditemukan ada beberapa poster atau pamflet yang sama di beberapa lokasi, paling tidak ada 3 lokasi, yaitu di Jalan Lumba-Lumba sebanyak 5 lembar, kemudian di Jalan Gubernur Subarjo sebanyak 6 lembar, dan di Jalan Barito Ilir sebanyak 2 lembar. Kemudian dilakukan penyelidikan mendalam melalui kerjasama antara Polda, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan rekan-rekan dari Polresta Banjarmasin, termasuk kita melibatkan teman-teman dari Densus 88 karena mengingat poster atau pamflet ini mengarah kepada dugaan intoleransi dan kebencian terhadap kelompok etnis tertentu. Dari hasil penyelidikan kemudian pelaku bisa diidentifikasi dan berhasil ditangkap dan diamankan pada saat itu di Pati-Pati, Kabupaten Tanah Laut. Dan di depan rekan-rekan di belakang saya tersangka atas nama Warno bin Salijan, suku Jawa, pekerjaan swasta. Dari hasil pendalaman pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan sudah melakukan aksinya di 221 titik pada 14 kota di Indonesia. Di antaranya saya uraikan, di Jakarta Timur ada 5 titik, Bandung 16 titik, Semarang 30 titik, Surabaya 33 titik, Solo 3 titik, Metro Lampung 13 titik, Palembang 2 titik, Jambi 16 titik, Pekanbaru 30 titik, Medan 2 titik, Pontianak 15 titik, Palangkaraya 33, Sampit 10, dan terakhir di Banjarmasin ada 13 titik yang dipasangi pamflet maupun poster yang berisi ujaran kebencian terhadap kelompok etnis tertentu. Dari yang bersangkutan disita beberapa barang bukti, termasuk contoh poster atau pamflet yang ditempelkan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, setelah dilakukan pendalaman, kemudian berdasarkan pengumpulan alat bukti juga, penyidik telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan diancam dengan paling tidak 2 pasal. Yang pertama yaitu pasal 4 huruf B angka 1, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Republik Indonesia dengan membuat tulisan atau gambar yang disebarkan di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian pasal 16 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk negara Republik Indonesia dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau
denda Rp4.500. Rekan-rekan sekalian, sebelum mengakhiri penyampaian pada press release ini, saya memberikan apresiasi tentunya kepada personil yang telah berhasil mengungkap kasus ujaran kebencian ini. Tadi saya utarakan, sudah saya uraikan, sebenarnya perbuatan tersangka ini sudah kemana-mana, tapi alhamdulillah justru di Kalsel lah yang baru terungkap, ya, baru terungkap. Nah, di dalam tindak lanjut penanganan kasus ini, Polda Kalsel juga menjalin koordinasi dan komunikasi dengan polda-polda lain yang pernah atau menjadi lokasi di mana tersangka pernah melakukan perbuatan yang sama, untuk kita melihat ataupun meminta bukti-bukti lain yang mungkin bisa dikumpulkan di polda-polda tersebut. Saya berharap pengungkapan kasus ini menjadi pencapaian tersendiri sebagai pemacu untuk lebih semangat lagi dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Terlebih khusus kepada masyarakat Banua, kita ingin menjamin rasa aman dari segala bentuk peristiwa ataupun perbuatan pidana yang mungkin terjadi di Banua kita tercinta ini. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan wartawan atas kerjasamanya selama ini dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan upaya-upaya Polda Kalsel di dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas di Banua kita tercinta. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan press release hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.